Zaitun ya? Iya. Ya, selamat malam. Dari Al Zaitun ya Mas? Iya. Wah, saya boleh dong alumni. ngomong dong. Wah, gimana nih? Kita ikut sedih nih. Aduh, nggak bener ini. Jadi gini Pak Paul, sebenarnya saya sebetulnya kan juga masih aktif sekarang, masih jadi mahasiswa di institutnya IAL Aziz. Nah, jadi kejadiannya ini tuh sebenarnya sudah di skenario Pak. Mulai dari awal ya. Skenario. Ya itu orang-orang yang mau merampas dari itu. Saya sudah kasih linknya itu Ya. link dari percakapan mereka. Kalau di situ dia bilang itu NII yang ingin ngambil kota Zaitun itu. Karena kalau kami ambil dari orang lain, kita tidak mungkin bisa tidak punya satu visi atau berpihak satu angkatan yang sudah lama kenal, dokter. Ini apa nih? Yayasan Pendidikan Pesantren. Yayasan Pendidikan Pesantren ini kan yang lawannya ini kan, lawannya Al Zaitun kan? Jadi semua tuduhan-tuduhan NI segala macam ternyata itu sudah diskenariokan, didesain dengan tadi ya teroris lah, stempel teroris segala macam. Ini oleh orang ini ya saudara ya. Coba lihat saudara, saya punya gambar yang bagus saudara ya. Saya punya gambar yang bagus ini saudara ya. Nah setelah itu kita bisa kita bikin. Nah inilah hasilnya saudara ya. Hasilnya YPPP ini saudara ya. Jadi Yayasan Pendidikan Pesantren Indonesia, hasilnya adalah pelatihan militer di sekolah-sekolah saudara ya. Ini dipakai buat nembakin kalian nih, orang-orang kafir nih ya. Mereka dipersiapkan saudara ya. Apa bedanya sama PKI saudara yang di Lubang Buaya ya, bukan PKI nya TNI ya, tapi PKI yang di Lubang Buaya nih. Apa bedanya saudara, si YPPI ini ya, dia dengan cara perampasan aset ya. Perampasan aset, tadi kan bilang kita ambil alih Al Zaitun ya kan, perampasan aset dan pelatihan model seperti ini saudara. Kita melihat lagi mengenai pasal kedua dari 156A ini. Nah, yang dituduhkan oleh lembaga LSM ini, MUI ini, oleh Pak Anwar ini, yaitu NII. Dan itu dibantah oleh Syekh Panji Gumilang bahwasannya di sini tidak ada NII. Dan selama saya belajar di situ nggak ada yang namanya itu penyuluhan tentang NII atau baiat, nggak ada. Hans. Ya, salam Pak. Shalom. Pastor. Ya, saya dengar-dengar aja Pak. Soalnya mau gajak perang soalnya. Jadi siap-siap lah. Nah, perang kita adalah perang verbal, Pak. Perang hukum. Ya. Kita boleh ya diizinkan melawan, tadi kayak Pak Teddy rupanya sudah mengerti ya. Kita modern, perangnya perang hukum, perang verbal ya, dan perang ideologi. Itu diizinkan dalam Kristen. Bukan perang angkat senjata berdarah-darah, bukan. Pastor, ada Al-Rasidi dari mana ini? Ada Al-Rasidi dari Al Zaitun itu, ada orangnya enggak ya di panggung? Kok dia chatting itu Al-Rasidi dari Al Zaitun? Zaitun, Al-Rasidi, boleh. Iya. Boleh kalau mau ngomong Al-Rasidi dari Al Zaitun ya? Iya. Ya, selamat malam. Dari Al Zaitun ya Mas? Iya. Wah, boleh dong ngomong dong. Wah, gimana nih? Kita ikut sedih nih. Aduh, nggak benar ini. Jadi gini Pak Paul, sebenarnya saya sebetulnya kan juga masih aktif sekarang, masih jadi mahasiswa di institutnya IAL Aziz. Juga kita sering berargumen juga di channelnya Pak Hendro Verdiso. Nah, jadi kejadiannya ini tuh sebenarnya sudah di skenario Pak. Mulai dari awal ya. Skenario. Ya itu orang-orang yang mau merampas dari
Itu saya sudah kasih linknya itu. Itu Ya. link dari percakapan mereka-mereka. Kalau di situ dia bilang itu NII yang ingin ngambil harta Zaitun itu. Nah, karena dalam pasal proses penegakan hukumnya, kalau kita mereview mengenai pasal 156A ini, itu seharusnya kan pada pasal 2 itu berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 1-nya ialah setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran itu. Nah, dari pasal kedua itu kan bahwasannya barang siapa yang melanggar, pasal pertama diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Itu, Pak. Coba ya. Tapi nanti sebelum dilanjutkan, Al-Rasyid, sebelum dilanjutkan kita nonton lalu tolong dibahas ya. Satu lagi, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Andi Zainuddin Asyikin dari. Sebentar, orang ini siapa nih, Pak Rasyid? Ini yang lagi ngomong ini siapa ini? Mana nih Pak Rasyid ini? Kalau dibuka dong, bantu. Mana nih Pak Rasyid? Mikrofonnya. Halo, ya. Ya, ini orang ini susah, siapa nih yang lagi ngomong ini? Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Malah justru saya baru tahu NII itu saat-saat ini. Karena ini kan bilang rapat NII ambil aset Al Zaitun nggak perlu modal. Oh, jadi kamu dapat video ini dari mana, Bro? Saya dapat dari temen wartawan. Dari wartawan ya. Coba kita dengarkan sedikit-sedikit ya. Kenapa kami bentuk? Kok pemilihannya ini semua satu angkatan? Karena kalau kami ambil dari orang lain, kita tidak mungkin bisa tidak punya satu visi. Atau berdekat satu angkatan yang sudah lama kenal, dekat. Ini apa nih? Yayasan Pendidikan Pesantren. Yayasan Pendidikan Pesantren ini kan yang lawannya ini kan, lawannya Al Zaitun kan? Majen TNI R. Gautama Wiranegara. Majen TNI Gautama Wiranegara ya, coba ya. Majen TNI Gautama Wiranegara. Majen TNI ya, Majen TNI Gautama Wiranegara. R. Gautama Wiranegara. Oh ini nih Gautama Wiranegara nih ya, sama nih orangnya nih ya. Mana nih, bertugas lama di Aceh sebagai penjabat Kabinda. Oh BIN, anggotanya Kabinda Aceh nih. Pejabat yang dibesarkan Kopseni TNI AD. Bentar ya. Wah, serem ini. Oke, kita ulangi ya. Lulusan Akmil 83, Kopseni TNI, ya Kabinda, Kepala BIN daerah ya, Kabinda ya Pak Santiamar ya. Ya, betul. Penguatan organisasi bagaimana diamalkan peraturan Republik Indonesia ya, tentang BNPT ya. BNPT sendiri adalah, waduh, udah bla 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 ya. Wah, ini saudara-saudara ya, ini ya orangnya ya. Oke, kita udah dapat nih, kita tandai dulu nih orang-orangnya nih. Kita punya satu visi bahwa kita kita bentuk ini yayasan. Yayasan ini non profit. Kalau itu cuma menunggunya, mohon maaf lah kalau itu menunggunya mungkin. Bapak ini udah dicapai di lapangan. Itu secara tenaga dan pikiran, belum finansial lagi.
ya, belum finansial. Walaupun sedikit ada yang dikeluarkan, tapi kita tidak hidup dengan itu. Yang jelas bahwa umat ini, ya kan, yang sudah ada kesadaran yang mau kembali, kan seperti Bapak dulu, Pak ini gubernur, sempat jadi gubernur, sekarang jadi kepala desa RI, gitu. Kepala desa RI. Ini luar biasa. Nah, teman-teman yang tergabung di pembina ini, kami dari angkatan 83, dari dulu Akabri 83. Jadi kalau tadi katakan bahwa masuk aja itu neraka, kami juga dulu di Magelang itu masuk neraka. Ya, kalau Masuk Al Zaitun neraka ya, makanya orang-orang dihajar sama Panji Gumilang, teman-teman yang itu ya, yang NI yang nggak mau bertobat kan dihajar sama Panji Gumilang kan. Iya. Nah, makanya dibilang masuk Al Zaitun neraka, terus dia bilang, oh Magelang itu neraka, dia bilang ya, maksudnya Akmil itu ya. dulu tahu kami seperti itu, kami nggak masuk, cuman karena udah terlanjur masuk ke dalam, waduh, gitu. Nah, itu udah berubah dan ditempah di sana sehingga kita sebagai prajurit tidak ada istilah pensiun, ya. Jadi tidak ada prajurit yang mati, ya. Hidup terus sebagai prajurit dan tenaga kami selalu dibutuhkan. Dan alhamdulillah di dalam pergerakan YPPI kemarin juga kalau ada koordinasi dan lain sebagainya sangat mudah. Dan untuk kali ini juga saya sudah informasikan ke Pak Boy Rafli, Kepala BPT, Kepala BPT. Dan di Keman juga saya sudah informasikan ke Mayor Jenderal Dandan Pranida, Dirjen Pothang. Dirjen Pothang itu yang mengurusi masalah-masalah ini. Sudah saya informasikan. Artinya apa? Ke depan, karena di PPI ini juga kita berusaha untuk meningkatkan hidup para umat dengan apa? Dengan hak miliknya masing-masing yang dulu diakal-akalin oleh Panji Gumilang. Nah ini ya, mulai ya saudara ya. Ini saya harus stop supaya jangan kena disclaimer ya saudara ya. Al Rasyid luar biasa ini informasinya, kamu top Marco top ini ya. Ini harusnya dari kemarin teman-teman udah banyak masuk sini nih. Ya kamu masuk channel itu yang jangan cuman Omdo. Ini kalau channel itu bukan channel cuman Omdo, kita langsung kontak, nggak janji-janji manis, kita langsung kerja di sini action ya. Itu Pak Panji Gumilang itu sedang saya undang untuk ngajar di kampus saya di Universitas Haifa, keburu masuk penjara ya. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi dia ini lagi mulai membidik, ternyata dari tahun 2020 ini ya, rencana untuk membidik Al Zaitun ini untuk menghancurkan ini udah dimatengin oleh mereka ya. Juga di dalam pembentukan mencerdaskan kehidupan bangsa YPI ini Al Zaitun itu luar biasa. Kepemimpinannya otoriter. Kepemimpinannya nepotisme. Belum lagi tanda kutip kebohongannya luar biasa. Tingkat kejujurannya rendah sekali. Semua dibohongin, semua bohong. Mungkin Pak Panji Gumilang ke anaknya juga imam siapa? Yang Prabowo juga kebohong juga. Kebohong juga. Semua dibohongin. Mungkin yang Maha Kuasa juga dibohongin, walaupun kita juga kadang-kadang bohongin Maha Kuasa juga. Padahal pembohongnya dia sendiri ya. Penghasut lagi. Jadi yayasan ini tentunya juga kita akan di langkah awal aset-aset yang ada kita coba ambil, ya, tentu tampilnya juga dengan. Coba ya. Jadi ternyata ini adalah tim untuk mengambil aset-asetnya Panji Gumilang, saudara ya. Jadi ternyata saudara lihat sendiri ya. Itu memang sebuah skenario untuk merampok Al Zaitun ya ternyata ya saudara ya. Nah ini boleh nih ya, video ini menjadi barang bukti. Rupanya videonya ini hidden kamera ya, rupanya ya goyang-goyang terus ya. Tidak melakukan tindak kekerasan. Jadi kemarin ada penjagaan tanah di kita pelang, mau ada keributan, saya bilang hindari keributan, buat apa ribut? Mau bolanya kita, kan bolanya kita. Jadi jam dulu banyak lahan, sampai mandi situ juga kita nggak bisa diperjualbelikan. Tapi dia bolanya kita, tadi sampaikan bahwa data faktanya lengkap.
Taruna. Dan kita menang, ya. Kita menang. Malah di dalam mana sudah dikembalikan lagi 5 hektar, atau 5.000 hektar ya, 5.000 meter. Nah itu dikelola nanti, dikelola. Nanti kita juga adakan pelatihan-pelatihan, termasuk juga nanti kita akan minta ke Dirjen Polham Kemhan itu untuk pelatihan wawasan kebangsaan yang meningkatkan nasional. Kita juga nanti akan kerjasama dengan BNPT, kita juga akan kerjasama dengan BIN, ya, BIN. Jadi semua tuduhan-tuduhan NI segala macam ternyata itu sudah diskenariokan, didesain dengan tadi ya teroris lah, stempel-stempel teroris segala macam. Ini oleh orang ini ya saudara ya. Coba lihat saudara, saya punya gambar yang bagus saudara ya. Saya punya gambar yang bagus ini saudara ya. Nah setelah itu kita bisa kita bikin. Nah inilah hasilnya saudara ya. Hasilnya YPPPI ini saudara ya. Jadi Yayasan Pendidikan Pesantren Indonesia. Hasilnya adalah pelatihan-pelatihan militer di sekolah-sekolah saudara ya. Ini dipakai buat nembakin kalian nih orang-orang kafir nih. Ya, mereka dipersiapkan saudara ya. Apa bedanya sama PKI saudara? Yang di Lubang Buaya ya, bukan PKI-nya DNID ya, tapi PKI yang di Lubang Buaya nih. Apa bedanya saudara? Si YPPI ini. Ya, dia dengan cara perampasan aset ya. Perampasan aset, tadi kan bilang kita ambil alih Al Zaitun. Ya kan, perampasan aset dan pelatihan-pelatihan model seperti ini saudara. Jadi ketika, dan itu di-backingin oleh MUI saudara ya. Itu semua ya di-backingin oleh MUI. Makanya Panji Gumilang lawan MUI habis-habisan, kita mau dukung ya. Galarua mau nyemplung langsung ya, kita bikin semua gugatan-gugatan oleh Galarua kepada MUI saudara ya. Oke, kita stop dulu videonya. Al Rasidi silakan lanjutkan cerita. Iya Pak Paul. Jadi dari situ hipotesis saya benar. Karena ketika Syekh Panji Gumilang dikatakan bahwasannya itu melanggar pasal 156A. Nah, saya telusuri mengenai sejarahnya itu pada zaman Soeharto. 156A itu sudah menjadi kontra di kalangan tokoh-tokoh Indonesia di bidang akademisi hukum Indonesia, sehingga waktu itu juga pernah mengalami yang namanya judicial review. Nah, namun itu ditolak oleh MK. Nah, sekarang pasal ini dipergunakan untuk menarik atau ibaratnya menjerat Syekh Panji Gumilang. Nah, padahal di situ kalau kita mereview prosesnya, itu mereka ini nggak bisa yang namanya langsung menyetuskan bahwasannya orang ini terpidana dan lain, karena di situ harus ibaratnya dalam pasal 2 itu mengatakan bahwasannya ketika ada orang yang melakukan seperti itu atau organisasi, itu harus diberi peringatan dulu, diberi SP dulu, pembinaan lah. Betul. Namun kan ketika ada gonjang-ganjing itu, kita langsung dijustifikasi Pak. Nah, langsung ada demo pertama. Nah, demo pertama itu kita masih oke. Karena pada saat itu saya juga turut hadir di situ dalam menyambut para pendemo itu. Nah, setelah itu muncul demo yang kedua. Demo yang kedua itu kalau kita ngelihat di radar Indramayu, ada beberapa remaja yang itu disuruh bawa batu untuk menghantam polisi. Namun tidak divideokan atau tidak disebarluaskan ke media. Nah, itu saya rasa pemerintah ini mengendalikan memori-memori yang ada di masyarakat ini, di warga negara ini. Sehingga menggiring opini untuk menyalahkan Syekh Panji Gumilang. Itu. Nah, terus kita melihat lagi mengenai pasal kedua dari 156A ini. Nah, yang dituduhkan oleh
lembaga LSM ini, MUI ini oleh Pak Anwar ini, yaitu NII. Dan itu dibantah oleh Syekh Panji Gumilang bahwasannya di sini tidak ada NII. Dan selama saya belajar di situ nggak ada yang namanya itu penyuluhan tentang NII atau baiat, nggak ada. Yang disiarkan di TV One itu katanya nanti di kelas 12 itu ada yang namanya irsyad. Irsyad itu tentang pemahaman NII atau baiat. Nggak ada, Pak. Malah saya justru ketika irsyad itu saya diajarkan mengenai NKRI. Di situ saya diajarkan mengenai kerjasama berskala besar, yaitu blue economy. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian ingin melihat semua berita itu ada di Berita Indonesia yang terbitan dari saudara ini Pak siapa namanya, Robin Simanulang. Nah itu saya baca semua itu, dan di situ nggak ada yang namanya NII. Malah justru benar dugaan saya bahwasannya ini semua sudah diskenariokan itu, Pak. Nah, mengenai Pak Bupati juga ini, kemarin saya Panji Gumilang dalam Ibu yang Bu Nina ini, ya, Ibu Bupati, saya ini bayar pajaknya sedikit-sedikit, padahal dalam PBB itu nyangkut juga uang swadaya, katanya 100 juta gitu. Betul, untuk ini desa. Iya. Dibebankan lagi pada desa. Betul, dan dulu nih Pak Paul, saya masuk itu waktu kelas 10. Itu luar biasa sepi di Gantar itu, di Indramayu itu. Dulu kita masuk di Gate Selatan. Nah, Gate Selatan itu mulai ramai itu karena kedatangan kita. Karena ada mahasiswa juga, ekonominya pun ikut naik. Yeah. Terus karena di Gate Selatan ini ditutup karena kita melewati Gate Utara. Gate Utara itu dulunya banyak banget prostitusi, Pak. Namun dengan adanya jalan Gate Utara itu dibeli semuanya, disuruh pindah itu orang-orang prostitusi itu. Kurang bijak gimana, kurang nasionalis gimana, kurang akhlaknya kurang mulia gimana coba. Seharusnya negara ini bersyukur punya Syekh Panji Gumilang. Nah, setelah itu saya jadi mahasiswa, saya tinggal di Punduan. Di Punduan itu Pak Paul, saya pernah meneliti mengenai kesejahteraan masyarakat di sana. Di Punduan 2 itu, di perumahan dekat Punduan 2 itu, ada satu desa Pak Paul. Itu mereka, kalau saya bilang, sengsara banget Pak Paul. Itu mereka bercerita tentang nasib mereka yang tadinya di desa ini diusir ke desa ini. Terus mereka nanam gagal semua karena hama tikus. Nah, duit swadaya itu digunain buat apa gitu? Sehingga kesejahteraan masyarakat di sini nggak diperhatikan. Dan sempat juga kan Pak Luki Hakim itu sebelum beliau lengser itu beliau ke Al Zaitun terlebih dahulu. Nah, setelah itu lengser. Nah, saya perlu menanyakan ini mengenai informasi yang harus dibongkar. Informasi itu sebenarnya sudah dipegang oleh Pak Luki Hakim ini mengenai keburukan dari Bu Dina ini, Bupati ini. Nah, cukup sekian aja Pak Paul. Nanti saya